Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PAI kelas 8 pada semester 1. Pada video yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut? Dan bagaimanakah cara yang benar dalam mengimaninya? Simak selengkapnya di sini ya. Mari kita renungkan sejenak, apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan, namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya akan berputar-putar, tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman ke umat manusia. Mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dimulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalkan bersumpah atau berjanji atas nama Allah tapi tidak ditepati. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. 10 perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah The Ten Commandments. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi atau 2 abad setelah Taurat, tepatnya di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas bagian yang lain. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Setelah kitab Zabur, turunlah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi atau 11 abad setelah kitab Zabur diturunkan. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel,
lagi-lagi Bani Israel. Lalu kita ketahui bahwa Bani Israel merupakan bangsa yang dianggap paling cerdas di dunia, namun ternyata juga paling ngeyel. Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 30. Allah berfirman, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Perlu diketahui bahwa perkataan Nabi Isa tersebut terjadi ketika ia masih bayi yang belum lama dilahirkan. Yang ini menjadikan ia sebagai salah satu mukjizatnya, bisa berbicara ketika masih bayi. Nah, adapun isi secara umum kitab Injil adalah sebagai berikut. Pertama, perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran adalah: pertama, ada akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ada ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat, ada muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, ada tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, itulah tadi 4 kitab Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Namun, selain 4 kitab tersebut, ada satu lagi yang disebut dengan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf memang tidak tertulis secara rinci dan juga setebal kitab yang 4 tadi, melainkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran yang isinya memang benar-benar wahyu dari Allah. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-A'la yang bunyinya, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18-19. Secara rinci, suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim sejumlah 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara yang benar dalam mengimani kitab-kitab tersebut? Cara yang benar untuk mengimani kitab-kitab tersebut plus suhuf tadi, yang pertama, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, boleh mempelajari kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, namun tidak untuk diamalkan.
karena dalam Islam, kitab-kitab tersebut sudah tidak berlaku semenjak turunnya Al-Quran. Yang ketiga, wajib bagi umat Islam untuk bisa membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi dari Al-Quran, karena ini adalah pedoman hidup dan arah tujuan kita di dunia ini. Yang keempat, meyakini bahwa Al-Quran terjaga kemuliaannya hingga akhir zaman atau kiamat. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, itulah cara mengimani kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Semoga video kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.